Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian semua di rumah masing-masing dalam keadaan sehat. Saya lihat juga beberapa mahasiswa sudah mulai aktif luring ya, karena beberapa mata kuliah yang membutuhkan luring mesti luring begitu. Nah, tapi sebagian masih tidak bisa luring dan kita teruskan tradisi baru ini dengan pembelajaran yang berjarak secara ruang, tetapi juga kelebihan-kelebihannya tidak bisa diperoleh dengan kuliah konvensional luring. Karena itu kita semua sebaiknya tidak mengeluh, tetapi justru bisa mengambil berkah dari keadaan kita sekarang. Ada juga beberapa mahasiswa yang datang dari belahan Indonesia yang lain yang mengikuti program pertukaran mahasiswa. Saya tidak tahu nama persisnya. Ada dari Makassar misalnya dan dari beberapa wilayah lain. Hari Jumat atau minggu ini sudah yang jauh-jauh sudah datang ke kampus Untirta. Mudah-mudahan semuanya selamat di perjalanan, dan yang belum berangkat mungkin bisa mengikuti kuliah ini tetap dengan ikhlas ya, dengan tulus ya. Nah, kita teruskan diskusi kita berkait dengan struktur bahasa. Tentu ini dalam balutan semiotika, yakni ilmu yang mengkaji tanda. Ini bidang yang memang tidak kunjung kering hingga sekarang, namun juga bukan berarti orang sudah mengerti dengan baik begitu ya. Banyak mahasiswa yang menulis tugas atau dalam diskusi atau di dalam karya akhir skripsinya tidak memahami elemen-elemen mendasar tentang semiotika itu. Dan Anda yang sedang belajar bahasa tentu akan lebih mudah dan mestinya lebih mudah memahami semiotika, karena itu berkait erat, dan semiotika itu memang diawali oleh khususnya yang struktural, dan kita akan membicarakan kajian struktural, diawali oleh fenomena-fenomena bahasawi, kebahasan. Kita teruskan dengan kajian struktural atau analisis struktur. Ini analisis struktur itu seringkali disebut juga dengan analisis tekstual. Ya, hadirnya istilah konteks sebenarnya berlawanan dengan teks ya. Jadi ada kajian tekstual, ada kajian kontekstual. Ini kalian yang belajar ilmu bahasa pragmatik mengenal kajian terhadap konteks. Namun sebelum pragmatik itu muncul, tentu pragmatik itu kan melandaskan pada tujuan. Makanya ada yang disebut dengan pragmatisme. Kamu hidup jangan terlalu pragmatis, itu maksudnya jangan terlalu berorientasi pada tujuan yang remeh begitu maksudnya ya. Karena pragmatisme itu bagus kalau tujuannya juga bagus begitu.
Nah, sedangkan kajian tekstual itu kan tidak berorientasi pada apa tujuan dari sebuah kalimat misalnya. Apa tujuan dari sebuah tuturan. Kajian tekstual itu memberi dasar yang renik terhadap unit-unit konstituen dalam sistem semiotik. Mungkin Anda bisa dengar lagi ceramah saya di YouTube tentang diskursus metodenya René Descartes. Di situ jelas sekali dalam 4 metode berpikirnya René Descartes disebutkan bahwa salah satu cara terbaik untuk menguraikan sesuatu, untuk berpikir tentang sesuatu adalah memulai dari yang sederhana sedemikian rupa hingga terus naik ke level yang tidak lagi sederhana. Karena itu kajian struktura juga disebut kajian modern karena mengandung spirit yang sama. Kalau kita belajar bahasa, baik itu bahasa Indonesia atau bahasa apapun, dalam tren zaman modern, dalam tren kajian struktural, bahasa itu diperlakukan dari elemen-elemen penyusunnya. Yang paling kecil tentu saja elemen bunyi. Kalian belajar fonologi, ya ini bunyi bahasa. Dan itu adalah elemen yang kecil. Tentu saja yang dimaksud sederhana oleh René Descartes, maksudnya sederhana dalam arti yang kecil dulu kita bicarakan, hingga sampai pada tahap yang bisa disusun oleh yang kecil-kecil itu, hingga kita mengenal morfologi atau morf ya, sebagai satuan berikutnya yang disusun oleh unsur-unsur bunyi. Nah, dalam kajian pragmatik misalnya tentu kita tidak membicarakan itu lagi. Yang ada adalah konteks. Ketika apa, di mana, kapan misalnya sebuah kalimat dituturkan. Itu tentu tidak berlaku di dalam kajian struktural atau tekstual ini. Nah, kalian bisa baca buku Daniel Chandler itu di dalam halaman 83 kalau tidak salah ya saya. Anda bisa cek lagi. Pokoknya sekitar 83 sampai 86-an diterangkan bahwa analisis struktur mesti menyandarkan struktur itu pada kurun waktu tertentu. Pertanyaannya, apakah ini juga menyangkut konteks? Ya. Kalau kita bicara kurun waktu tertentu, maka itu ada konteks waktu. Dalam kajian fiksi tentu ini disebut dengan kurun latar. Dengan konteks latar, bukan kurun latar. Tapi Chandler kan tidak menyebutkan itu konteks. Maka kurun waktu tertentu mesti kita tafsirkan, mesti saya tambahkan. Mudah-mudahan tambahan ini tidak salah. Karena kita kan berpikir mesti konsisten, karena itu untuk menambahkan, untuk membuat tafsiran pada hal apapun, hal yang paling aman adalah konsisten dengan
logika yang kita beri tambahan itu. Nah, kurun waktu itu berarti kurun waktu tertentu yang sifatnya tekstual begitu. Jadi bukan kurun waktu yang sifatnya ekstrinsik dan sehingga menjadi kontekstual. Ya, saya ulangi lagi bahwa yang dikaji di dalam analisis struktur itu adalah hubungan struktural dalam kurun waktu tertentu. Yang dimaksud dalam kurun waktu tertentu mesti ini berkaitan dengan kurun waktu yang sifatnya tekstual. Bagaimana bisa yang tekstual itu punya kurun waktu? Ya, kita uji saja, misalnya sejauh ini warna merah dalam bendera kita disebut berani, putih itu suci. Namun kalau suatu hari misalnya negara ini berganti, katakanlah ideologinya, atau berganti namanya, berganti spiritnya, dan benderanya belum berubah, mungkin saja merahnya bukan lagi berarti berani. Nah, pertanyaannya, yang menentukan warna merah itu, apakah itu kontekstual atau tekstual? Kalau kita kembali ke cadar dan ingin konsisten dengan itu, tentu mesti ditelisik yang tekstualnya. Sama kalau kita melihat makna merah di jalan raya yang artinya berhenti dan bukan berani. Kalau di Serang seringkali saya lihat anak mahasiswa juga ketika lampu merah menyala tancap gas karena masih ada kesempatan beberapa detik lagi. Ya, ini karena merah artinya berani begitu ya. Padahal harusnya berhenti. Ketika kuning itu ya artinya sudah mulai menurunkan gas sehingga pas merah ya berhenti. Tetapi mungkin dimaknai berani sehingga masih malah menambah kecepatan gas. Apakah suatu hari makna merah di jalan raya ini akan berubah? Karena pada dasarnya kita sekarang memaknai merah berhenti atau merah itu berani dalam bendera. Itu karena kita ada di dalam kurun waktu pemaknaan tersebut. Entah kapan logika ini berubah gitu ya. Pasti akan ada kurun waktu yang mengubahnya lagi. Suatu hari mungkin konvensi dunia tidak lagi dengan warna merah. Katakanlah teknologi jalan raya sudah digital, sudah serba otomatis. Orang akan berhenti sendiri ketika melewati bidang tertentu misalnya. Atau mobil sudah terintegrasi, motor juga terintegrasi dengan titik-titik tertentu sehingga mereka tanpa mengerem ya akan mengerem sendiri misalnya ya. Sudah robotik begitu. Kita tidak tahu, pokoknya suatu hari atau apapun di dalam kalimat-kalimat kita, di dalam bahasa-bahasa kita sehari-hari pun sebenarnya terkurung oleh ruang waktu tertentu. Anda sekalian mungkin ingat waktu SMP atau SMA pernah belajar tentang kata-kata yang mengalami perluasan dan penyempitan. Contoh misalnya saya ingat itu guru seringkali menerangkan sarjana itu zaman dulu artinya adalah orang-orang yang mengerti atau pintar, memiliki ilmu. Tiba-tiba karena muncul tradisi perguruan tinggi yang disebut sarjana adalah mereka yang lulus dari perguruan tinggi. Jadi mengalami penyempitan, bukan perluasan. Sebaliknya, kata-kata semacam
modus misalnya itu kan awalnya digunakan dalam ruang waktu bahasa orang-orang intelijen atau dalam bedah bukti kejahatan gitu. Ada modus. Tapi sekarang kan modus itu mengalami perluasan karena digunakan dalam percakapan sehari-hari untuk kira-kira mengganti pengertian ada udang di balik batu. Ya, modus itu ada udang di balik batu dalam konteks penuturan sehari-hari. Modus itu Pak, modus berarti ada misalnya ada mahasiswa akrab ke dosen lalu temannya bilang, Pak dia mau modus doang. Jadi akrabnya itu berarti ada udang di balik batu menginginkan nilai gitu. Jadi itu mengalami perluasan, bukan penyempitan. Sekali lagi itu menandakan ada kurun waktu tertentu ya yang sifatnya mesti ditelisik itu benarkah tekstual atau kontekstual. Kalau kita tidak jeli, kita selalu menganggap itu kontekstual. Padahal kita akan melihat di mana ia menempati posisi tekstual dengan cara melihat dan mengidentifikasi unit-unit konstituen dalam sistem semiotik itu. Bahwa sebenarnya nanti Anda akan mengenal paradigma dan sintagma, bahwa sebenarnya kata modus, kata sarjana itu juga ditentukan oleh perkembangan ruang waktu di dalam bangun susunan paradigmatik dan sintagmatik sebuah teks. Ya. Saya ulangi lagi bahwa perubahan makna-makna tertentu di dalam bahasa atau di dalam bahasa verbal atau bahasa kehidupan dalam arti umum itu dalam terminologi kajian struktural berubah karena perubahan di dalam sintagma atau paradigmanya. Nanti satu persatu akan saya bahas. Sehingga Anda mengenal bahwa ini bukan sekedar konteks atau ini bukan konteks tetapi memang perubahan strukturnya sendiri. Ya. Paling tidak Anda bisa melihat ada misalnya hubungan-hubungan yang sifatnya oposisional di dalam bangun struktur. Oposisi ini di dalam sastra juga dikembangkan oleh A.J. Greimas dalam kajian struktur aktan. Ada subjek yang menginginkan objek tertentu dan subjek itu dibantu oleh penolongnya atau helper, kemudian ditentang. Nah, yang menentangnya ini adalah disebut oposisi atau oponen. Ada juga yang menyebutnya oposan. Tapi ini adalah masih di dalam kaitan struktur. Di dalam cerpen, misalnya di dalam drama, Anda bisa melihat ada tokoh antagonis atau hal lain yang tidak harus tokoh yang menghalang-halangi subjek. Ya, tokoh lain ya adalah subjek yang lain. Tapi kalau kita bicara hal lain, artinya di situ ada misalnya Anda kan bisa dihalang-halangi oleh cara berpikir Anda sendiri. Nah, maka yang menghalangi Anda itu apakah subjek ataukah hal lain? Nah, itu ya, artinya oposisi dalam setiap teks itu kalau masuk ke dalam kajian aktan A.J. Greimas, dan itu masih bagian dari kajian struktural, tidak harus subjek. Ideologi tertentu kan itu bukan subjek. Kepercayaan tertentu itu bukan subjek.
Nah, setelah Anda memahami hubungan oposisional, Anda juga mesti memahami korelasi itu sendiri. Struktur itu bisa dipahami karena Anda memahami korelasi-korelasi unsur-unsur di dalamnya. Yang ketiganya, mesti juga memahami hubungan logis semua itu. Ya, ada oposisi, korelasi, dan hubungan logis. Kita teruskan dengan tadi yang sudah saya sebut. Ada istilah sintagmatik dan paradigmatik. Kalau kalian baca buku saya yang berjudul Roti Semiotika yang Memadai, di situ saya jelaskan dengan berbagai macam contoh, dengan berbagai macam analogi, juga berbagai macam kemungkinan untuk membuat mudah memahami apa itu sintagmatik dan apa itu paradigmatik. Tentu dengan analogi yang lebih banyak saya gunakan dari unsur-unsur bahasa. Yang pertama kali memperkenalkan istilah ini, seingat saya, adalah Ferdinand de Saussure. Kita mengenal aksis, mengenal sumbu, bahwa ada yang disebut dengan dimensi sintagmatik dan ada yang dimaksud dengan dimensi paradigmatik. Tentu yang sintagmatik ini berkaitan dengan positioning dan paradigmatik dengan substitusi. Karena itu Saussure juga menyebut-nyebut istilah hubungan asosiatif. Ini yang paradigmatik. Perlahan-lahan ini akan tambah jelas karena akan saya urai terus. Yang sintagmatik ini disebut juga hubungan-hubungan yang horizontal, sedangkan yang paradigmatik itu yang vertikal. Dan baik yang horizontal maupun yang vertikal ini berlaku untuk semua sistem bahasa. Kalau memakai logika kehidupan ini sebagai bahasa. Kalau memakai semiotik, ya berlaku untuk semua sistem tanda. Bisa ya? Bisa dipahami. Baik, kalau jangan dulu pusing memahami hal-hal yang baru gitu ya. Karena memang ilmu itu sifatnya akumulasi. Kalau Anda rajin, nanti bertemu lagi tema-tema ini di kajian yang lain, misalnya di antropologi, di filsafat. Ya. Jadi tidak usah khawatir, sejauh Anda mau belajar, Anda akan temukan lagi. Tapi memang belajar yang baik itu Anda terobsesi dengan itu, sehingga bertemu lagi karena obsesinya ke situ. Nah, baik, kita urai lagi apa saja bidang sintagma. Ini juga akan membuat Anda semakin mudah memahaminya. Barangkali cara mudah untuk memahami sintagma itu adalah memegang kata kuncinya, yakni kombinasi. Chandler menyebut ada kombinasi, istilah dia this and this and this gitu. Kalau kita terjemahkan, kombinasi ini dan ini dan ini dan ini dan seterusnya gitu. Pokoknya dan ini saja. Bahwa kalimat-kalimat itu, bahwa bahasa itu disusun oleh ini dan ini dan ini dan ini. Yang beliau contohkan adalah the man cried gitu ya. The man cried, laki-laki itu orang itu menangis. Laki-laki itu menangis, the man cried. Kalau memakai bahasa Indonesia, laki-laki berarti ini dan itu. Nah, ini dan ini, laki-laki ini itu kan this, ini
and this, menangis and this, kan gitu. Jadi itu kan bahasa tak lebih dari kombinasi, dan kita bisa memahami makna kalimat apapun kalau memahami kombinasinya. Waktu SMP atau SMA gitu, kalian seperti saya juga mungkin pernah belajar grammar, subjek, predikat, objek, begitu. Ada verba, kata kerja, dan lain-lain. Supaya mengenal karakter kalimat bahasa Inggris macam ini susunannya, mesti dimulai dengan menerangkan dulu, big dulu gitu. Baru yang diterangkannya apa? House. Jadi big house. Kalau kita kan diterangkan dulu, rumah dulu, maka besar kemudian. Rumah besar, kalau bahasa Inggris kan besar rumah. Nah, itu kan masalah kombinasi. Saya tidak tahu dengan kombinasi bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa-bahasa lain. Yang jelas semua bahasa dibangun dari kombinasi, dan ini adalah bidang yang sintagma. Itu sebabnya tadi saya bilang bahwa pemaknaan merah berani, merah berhenti jalan raya, dan selanjutnya itu sebenarnya ada yang dimaksud dengan kombinasi yang meletakkan merah sehingga sehingga bermakna berani. Ada kombinasi kultural atau kombinasi ideologi atau kombinasi historis, ya, yang bagaimanapun itu adalah tekstual. Ya, silakan, ini menjadi debatable ya. Enggak, itu Pak kontekstual. Ya, terserah, tapi lihat lagi bahwa Anda bisa membuat analogi sederhana dengan kombinasi the man cried tadi. Toh pada dasarnya the man cried bisa kita ubah menjadi the girl cried misalnya. Ya, perempuan itu menangis. Atau the man-nya masih bertahan tapi bukan cried, tapi menjadi died, mati gitu, meninggal. Atau the man sang. Itu yang dicontohkan. Kamu bisa buat kalimat laki-laki itu menangis, laki-laki itu meninggal, laki-laki itu baru saja bernyanyi. Nah, misalnya, itu kan semua berubah-ubah karena perubahan kombinasi. Ini perubahan sintagma. Jadi apa yang dimaksud dengan konteks nanti? Sebenarnya Saussure tidak bicara konteks, tapi memang membuka ruang untuk memasuki hal yang berdekatan atau bersinggungan dengan konteks yang dia sebut paradigma. Ya. Jadi ya, bahwa perubahan dari laki-laki itu menangis kemudian jadi perempuan itu menangis atau laki-laki itu meninggal, itu bukan lagi masalah sekadar kombinasi. Kalimatnya adalah kombinasi, tapi terjadinya perubahan-perubahan pada sebuah struktur itu karena ada paradigma. Karena itu, kalau kata kunci sintagma itu kombinasi, kalau kata kunci paradigma adalah pilihan. Dengan sederhana, rumus yang dipakai oleh Chandler sendiri adalah this or this or this. Ini atau ini atau ini. Kita ubah itu atau itu atau itu. Yang jelas kita selalu ada dalam pilihan. Mungkin kalian mengenal istilah diksi. Ya. Dia itu selalu punya pilihan kata yang baik. Nah, orang yang selalu jagoan dalam memilih diksi, pada dasarnya orang itu jago menyusun kombinasi sekaligus jagoan menyusun pilihan. Jadi ia punya kemampuan sintagma yang seiring dengan kemampuan paradigmanya. Ya, tapi tentu ukuran kecerdasan bukan itu ya, karena kadang-kadang kan ada orang membuat puisi dengan kata-kata yang rumit, tapi
sebenarnya ia tidak punya gagasan yang besar. Ada para penyair yang memilih kata-kata sederhana seperti Pak Joko Pinurbo atau Pak Sapardi sendiri gitu ya. Siapa lagi, W.S. Rendra, itu kan puisinya semua sederhana. Pak Taufik Ismail juga begitu sederhana. Tapi kesederhanaan kombinasi itu tidak menunjukkan orang itu lebih kurang berpikir atau lebih bodoh daripada mereka yang kalimatnya indah-indah. Ini mesti dikaji dengan soal lain, bahwa unsur detail dalam karya seni, baik itu musik, tari, teater, juga puisi, itu bukan artinya detail dalam unsur-unsur macam diksi untuk puisi atau banyaknya gerak untuk tarian, bukan ya. Karena ada beberapa tarian tradisional seperti Jawa atau Bali gitu ya, yang geraknya tidak banyak, tetapi detailnya pas gitu ya. Banyak gerak belum tentu itu detail. Sama puisi atau cara Anda bertutur lalu banyak pilihan kata yang canggih, misalnya rumit, itu belum tentu sebenarnya kalimat Anda menjadi baik atau seni Anda itu unggul. Karena itu saya biasa membahas masalah itu dengan masalah detail ya. Detail itu bukan rumit, bukan banyak, tetapi pas gitu ya. Dengan tujuannya atau dengan temanya dan seterusnya. Nah, kalau kita memakai teori kombinasi dalam sintagma, maka kita sedang mengenal teori intratekstual. Ini yang membedakannya dengan intertekstual. Di buku Pak Arif, Roti Semiotik yang Memadai, di bawahnya ada judul Kajian Temuan Interrelasional. Temuan interrelasional. Itu kata kuncinya, nanti saya jelaskan. Kenapa ada temuan, ada interrelasional. Ini ada mahasiswa menyebut buku saya Kajian Temuan Internasional. Iya loh. Jadi saya pernah melihat skripsi yang mengutip buku saya dengan istilah internasional. Bagaimana bisa gitu memahami? Itu parah sekali ya. Kalau interrelasional dengan intrarelasional bertukar itu masih mending. Ini interrelasional dengan internasional itu jauh sekali. Maka ini benar-benar tidak mengerti gitu ya. Jangan sampai ini kalian yang mendengar ceramah saya ikut-ikutan macam itu. Kenapa disebut intratekstual? Ini teks yang terjalin di dalam ruang tertutup. Ruang tertutup saja gitu. Kita memahami puisi karena kalau memakai intratekstual kita akan, atau intrarelasional, ya Anda hanya akan menggeluti misalnya rimanya. Kalau di dalam cerpen kan biasanya Anda mengenal, misalnya mengkaji tokoh, kemudian apalagi latar begitu. Nah itu bagian pengaluran itu semua bersifat intrarelasional, atau boleh juga disebut intratekstual kalau kita tadi kembali pada istilah tekstual. Chandler sendiri kan menyebutnya intratekstual, bukan? Kalau Pak Arif menyebutnya intrarelasional dan interrelasional. Karena kalau semiotika itu menurut saya bukan, ya tidak bisa
sederhanakan menjadi teks itu, karena dalam konteks Indonesia teks itu seringkali kan ambigu, dalam arti karena kita menggunakan istilah teks proklamasi, teks Pancasila gitu sebagai tulisan begitu, sebagai huruf di atas kertas atau di atas pahatan media macam kayu atau batu. Sementara kalau orang barat itu kan menyebut teks itu bukan sekedar yang tertulis, tapi apa saja. Karena itu saya tidak menggunakan tekstual, tapi relasinya yang saya pilih. Nah, ketika Anda memasuki wilayah paradigma, tadi saya contohkan the man cry, the man die, the man sang, atau laki-laki itu bernyanyi bersedih, menangis, kemudian meninggal, kemudian bernyanyi, itu semuanya pilihan-pilihan interrelasional. Nah, kalau begitu yang dibicarakan Pak Arif dalam kajian argumen interrelasional, temuan interrelasional itu sebenarnya bertumpu bukan pada kombinasinya, tetapi pada pemilihannya. Betul begitu. Makanya ada bab tentang kajian ikonisitas, bahwa setiap judul cerpen, setiap judul puisi, juga judul drama, juga pada dasarnya judul esai dan judul lain, itu merupakan bangun ikonik yang merupakan pilihan dari berbagai macam kata kunci atau tema yang tersembunyi di dalam bangunan utamanya. Ya, katakanlah kita menyebut rumah pada sebuah bangunan yang memang menyerupai rumah. Kita menyebut gubuk pada sebuah bangunan yang menyerupai gubuk. Kita menyebut anjing pada hewan yang memang yang seperti anjing. Jadi sebutan itu mesti sifatnya ikonik. Kita tidak bisa menyebut mobil kepada sebuah bangun yang menyerupai gubuk. Kita tidak bisa menyebut kuda ke sebuah bangunan yang menyerupai mobil, begitu ya. Nah, ini terjadinya ikonisitas di dalam judul, sebagai contoh yang di buku saya, itu sebenarnya tentu adalah keputusan pilihan, karena di dalam ruang yang sama, di dalam struktur yang sama, ada juga unsur-unsur yang menyerupai hal lain. Pada dasarnya misalnya gubuk, rumah, saung, rumah makan, rumah sakit, hotel, itu kan punya unsur-unsur yang sama. Ada atap, ada kaca, ada pintu, ada lantai, ada dinding, sama. Tapi kenapa kamu tidak menyebut rumah saya dengan istilah hotel? Tidak menyebut gubuk di pinggir sungai dengan istilah kuda, dengan istilah apa yang menyerupainya, gudang misalnya. Ya, karena kamu akan memilih. Sama, membuat judul puisi, buat judul tarian, judul apa lagi? Cerpen, judul drama, itu semua disebabkan unsur paradigma yang Anda pakai. Nah, karena itu mengkaji sebuah teks dalam buku saya, mesti saya bilang Anda menemukan sesuatu yang dijalin oleh pilihan-pilihan itu. Pilihan meliputi pilihan judul, pilihan alur, pilihan pertemuan tokoh dengan tokoh yang lain. Itu adalah problem-problem pilihan yang awalnya memang ya tentu tidak sepenuhnya dikendalikan oleh pengarangnya. Nah, ini akan kita kembali pada pengendalinya apa? Sintagma, ya, bahwa kombinasi itu akan menentukan pilihan. Kalau tidak percaya begini, mulailah kamu menggunakan kalimat, misalnya membuat cerpen dengan kalimat awalnya gue. Pasti beda dengan kalau kamu menggunakan awalnya dengan kata aku. Silahkan coba. Atau gunakan lagi cerpen dengan kalimat saya. Padahal kan secara harfiah, aku, gue, saya kan sama. Tetapi tidak kalau kita masuk ke dalam
kombinasi sekaligus masuk pada pilihan. Karena sintagma dan paradigma itu tidak bekerja sendiri-sendiri. Pasti kalau awal kalimatnya kalimatnya gue ketemu mantan 2 tahun yang lalu, misalnya begitu. Mantan gue adalah teman sekelas SMA gue. Jadi kan begitu kalimatnya. Ketemu tuh. Jadi karena gue jadi ketemu. Coba kalau kalimatnya aku tidak akan ketemu. Aku terakhir bertemu. Mungkin mantan juga tidak tepat, tapi istilahnya yang lain. Aku terakhir bertemu teman lamaku atau kekasih lamaku gitu. Dia berubah lagi. Ternyata kombinasi tertentu disebabkan oleh pemilihan tertentu, atau sebaliknya pemilihan tertentu disebabkan kombinasi tertentu. Paradigma itu ditopang oleh sintagma gitu. Sintagma juga ditopang oleh paradigma. Dalam praktik kehidupan yang lain pun sama. Ya, kalau kamu duduk di rumah calon mertua kamu kan tentu berubah duduknya. Pilihan duduknya berubah. Karena kombinasinya mengubah kamu. Kamu tidak lagi terletak di sebuah kalimat yang menyerupai kamar kosan kamu. Ya, kamar kosan seperti analogi bagi kalimat kamu yang menjadikan kamu terkombinasi secara bebas, geletakkan, ngerokok sembarangan, buang puntung sembarangan, naruh barang sembarangan. Tapi kalau kamu masuk ke ruang tamu calon mertua kamu, tentu keadaan kalimatnya berubah. Kombinasinya toh berubah, paradigmanya pun berubah. Itulah begitu ya. Dalam praktek lain bisa juga Anda lihat. Lantai rumah cenderung dengan granit atau keramik kan begitu. Tapi lantai rumah-rumah produksi masakan itu bisa memakai lantai epoksi misalnya. Lantai epoksi itu lantai yang seperti cat, dan itu direkomendasikan agar tidak menyimpan debu. Kalau keramik kan ada natnya. Lain lagi dengan pabrik misalnya. Pabrik lantainya disebut dengan industrial lantai itu. Lantainya hanya coran dan berlapis semen misalnya. Ada juga pabrik-pabrik tertentu yang setelah disemen kemudian ditutup dengan epoksi. Lain lagi kalau Anda ke masjid, sudah di keramik dengan bagus, di granit dengan bagus juga, masih juga dihamparkan karpet. Nah itu ya. Jadi setiap ruang itu punya kombinasi tertentu, kombinasi masing-masing. Setiap kombinasi ini menentukan pemilihan masing-masing lagi. Mungkin dapat disimpulkan dengan sederhana, bukan sementara, dengan sederhana, bahwa yang intrarelasional itu sifatnya hadir bersama. Hadir bersama. Kamu melihat orang dengan pakaian lengkap, ada topi, ada sepatu, pakai tas, pakai kemeja, pakai celana panjang misalnya. Semua yang dipakai di tubuhnya itu hadir bersama. Maka terjadi kombinasi. Kalimat-kalimat yang tertulis menjadi paragraf-paragraf, menjadi karangan-karangan panjang, itu sudah hadir bersama. Maka di situ ada hukum sintagmatik yang bekerja. Tetapi jangan lupa bahwa semua itu dibangun oleh hukum interrelasional atau disebut juga intertekstual.
Apa itu? Yakni hal-hal yang tidak ada di dalam teks. Kenapa disebut tidak ada? Ketika kamu memaknai hubungan antara judul dengan isi, hubungan antara tokoh dengan latar, hubungan latar dengan alur, hubungan alur dengan perkembangan tokoh, itu hubungan-hubungan itu kan tidak ada, tapi kamu yang mengadakannya atau menghubungkannya. Tidak ada, karena itu Pak Arif menyebutnya temuan. Jadi mereka yang membaca dan menemukan hubungan-hubungan pada dasarnya telah melakukan pembacaan dalam metodologi temuan interrelasional, temuan intertekstual. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa nilai tanda dari yang paradigmatik dan yang sintagmatik itu ada di dalam kelindan konteks struktural, jadi bukan di dalam konteks yang sifatnya ekstrinsik ya, karena keduanya jalin menjalin ya, tidak, bahkan mungkin bukan kelindan, tapi sebenarnya lebur satu pada yang lain. Tidak mungkin yang sintagmatik tersusun tanpa ada yang paradigmatik. Sebaliknya pun demikian, yang paradigmatik tidak terbangun tanpa yang sintagmatik. Dan Daniel Chandler menyebut hubungan ini, kalau kita menyebut nilai tanda ini, ada di dalam balutan nilai yang logis gitu. Hubungan keduanya adalah hubungan yang logis. Karena itu logika tidak bisa dan tidak mudah disederhanakan di dalam logika benar dan salah saja. Tapi juga ada yang disebut dengan logika konteks struktural, paradigmatik, sintagmatik. Setiap bahasa itu disusun oleh logika yang sama, oleh sistem yang sama. Ya, ini juga bisa menjadi modal dasar untuk Anda yang mau belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa daerah, belajar bahasa asing. Semua mesti dilandasi oleh kesadaran paradigmatik dan sintagmatik. Operasi paradigmatik itu terjadi dengan demikian pada tingkat penanda sekaligus petandanya. Jadi yang nampak itu adalah bangunan yang sudah disusun oleh pilihan tertentu. Tetapi yang tidak nampak sebagaimana hasil-hasil temuan dari hubungan-hubungan logis itu juga merupakan paradigma ya. Jadi keduanya ya, baik penanda maupun petanda, bekerja dalam operasi paradigmatik. Ini istilah operasi itu kalau di dalam kajian gender mengandung bias gender, karena pertama kali muncul di dalam bahasa militer. Negara-negara yang berkuasa itu melancarkan operasi militer kepada negara yang dikuasainya. Saya lupa, ini kalau tidak salah berasal dari bahasa Perancis. Operasi itu operation atau entah apa, saya lupa juga siapa yang menulisnya, tapi saya pernah membacanya dari sebuah esai kritikus seni rupa. Dan kita gunakan juga istilah operasi karena yang menjadi landasan diskusi kita adalah bukunya Daniel Chandler.
ia akan menyebut istilah operasi paradigmatik. Anda bisa bersetuju atau tidak, tapi sejauh ini Pak Arif sendiri melihat bahwa itu benar gitu. Hubungan operasi paradigmatik itu muncul bersamaan baik dalam tanda-tanda yang tekstual maupun tanda-tanda yang ditemukan karena sifatnya kita bangun hubungan interrelasinya, sehingga ia menempati posisi dalam petanda. Lalu apakah ini bisa disebut dengan kajian ilmiah? Ya. Apakah cara berpikir macam ini bisa dipakai untuk kajian ilmiah objektif? Ya, ini akan masuk ke dalam kajian metodologi sebenarnya. Tapi tentu tidak bisa itu disebut objektif, karena kemampuan kita dalam menemukan sesuatu ada campur tangan tanda petik kecerdasan subjek-subjek yang meneliti. Tapi juga akan disebut objektif apabila setiap temuan interrelasional itu didasarkan pada fakta penanda atau fakta sintagma yang bisa dibuktikan. Ini jadi disebut kerjanya ini kerja yang kualitatif tapi juga kuantitatif, dalam arti dapat terukur melalui fakta-fakta, tetapi kemampuan menafsir fakta itu melibatkan kerja subjektivitas. Sekarang ya tentu keduanya menjadi ilmiah ya. Kalau Anda mau menyadari kerja ilmiah itu ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Kebetulan kan di antara Anda ada juga yang sedang belajar metodologi kualitatif itu. Nah, operasi paradigmatik juga bekerja secara gramatikal. Ya, tentu saja, karena kalimat-kalimat itu bekerja di dalam ruang penanda. Ini disebut operasi paradigma yang gramatikal. Meskipun tidak usah disebut begitu oleh Dani Tjader karena dia sudah menyebut pada tingkat penanda, tapi ia mesti menekankan itu karena dalam konteks bahasa. Lalu mungkin di dalam analogi matematis kita bisa melihat pergantian anggota di dalam himpunan tertentu itu juga merupakan sebuah operasi paradigmatik. Bahwa pilihan-pilihan kata, kita mengenal istilah metafora di dalam penyusunan kalimat-kalimat puitik atau sastrawi, itu sebenarnya karena terjadi loncatan atau pemindahan kata dari himpunan A ke himpunan B. Terang itu ada dalam himpunan cahaya. Lalu kamu menyebut misalnya matamu seterang belimbing, seterang daun jambu misalnya begitu. Istilah terang sendiri kan tidak diambil dari mata karena matamu itu putih atau merah atau pucat atau apa. Tetapi terang itu diambil dari sinar lampu, sinar cahaya matahari misalnya dipindahkan. Hati misalnya itu tentu tidak selembar ya. Hati itu kan kalau bisa bicara denotasinya ya, hati itu gumpalan daging, otot, darah ya. Tapi Pak Sapardi menyebutnya kan hatiku selembar daun. Selembar daun itu sebuah himpunan dari himpunan pohon dipindahkan ke dalam kalimat di himpunan yang lain. Nah, pergantian anggota dalam himpunan ini juga sebuah prinsip kerja operasi paradigmatik. Ya, himpunan sendiri merupakan metafor dari cara berpikir yang matematis. Ya, sebenarnya kita sehari-hari sudah memakai cara berpikir begitu. Yang membedakannya kita tidak membahasakannya.
para ilmuwan barat kemudian membahasakannya sehingga dikenal istilah pergantian anggota dalam himpunan kalimat atau himpunan kata-kata tertentu. Perhatikan ada bagian yang salah pada buku Daniel Chandler itu. Ia menyebut yang asosiatif itu sintagmatik ya. Rupanya buku ini belum lolos edit substansi. Yang asosiatif tentu bukan yang sintagmatik, tetapi ia yang paradigmatik. Kita berpikir asosiatif karena kita punya mental, punya intelek, punya cara berpikir yang paradigmatik. Nanti Anda cari ya, saya lupa halaman berapa. Kemudian di antara 8386 itu Daniel Chandler membuat garis miring untuk asosiatif dan sintagmatik, dan ia menyamakannya. Itu salah menurut saya. Yang asosiatif mesti garis miringnya paradigmatik, bukan sintagmatik. Nah, yang asosiatif ini kalau kita mesti kembali pada Ferdinand de Saussure ya, tidak pada Chandlernya. Ini yang asosiatif itu sifatnya lebih luas. Tapi sekaligus kalau memakai isu objektif atau tidak objektif ini mengandung unsur yang memang kurang formal. Kalau kajian otonomi teks atau kajian struktural sendiri kan mengharapkan kajian yang formal. Karena itu Roman Jakobson menyebut formalisme bukan strukturalisme. Formalisme itu positivistik gitu ya. Nah, sedangkan yang asosiatif itu kan kurang formal. Karena kemampuan kita berasosiasi itu tidak pernah jelas batasnya. Dan asosiasi itu juga cara berpikir yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Ya tidak bisa disebut tidak ilmiah atau tidak dapat diverifikasi, juga tidak bisa disebut begitu. Yang cara amannya ya kita sebut kurang formal saja begitu. Karenanya Saussure menyebut asosiasi itu dengan istilah asosiasi mental, karena bukan ditentukan oleh unit konstituen sintagma, tetapi ditentukan oleh kemampuan mental kita dalam mengaitkan penanda satu pada petanda yang mungkin masih berkaitan. Begitu kalau kita berpikir asosiatif. Sehingga kita mengenal istilah rasa ya. Misalnya dirasakan di dalam bentuk, itu kan sifatnya kurang formal. Dalam bahasa, ilmu bahasa kan Anda mengenal istilah homofon itu karena dirasakannya dalam bentuk atau dirasakannya dalam makna, sehingga kita menyebutnya homonim. Ya, baik itu homofon maupun homonim kan ini sebenarnya cara berpikir asosiatif. Anda bisa teruskan diskusi ini dengan memperdalam pikiran Saussure tentang yang kurang formal atau yang mental itu, atau yang dirasakan itu, dengan cara membandingkannya pada pikiran Roman Jakobson. Jakobson kan tidak mengatakan yang asosiatif itu tidak ada akhir atau tidak ada urutan sebagaimana pikirannya Saussure. Jakobson justru menerangkan bahwa ada tatanan hierarkis dalam perangkat paradigmatik. Ya, ada tatanan hierarkis dalam perangkat paradigmatik. Ya, kan Saussure biasa digunakan untuk mengkaji media, mengkaji genre, sehingga
Kak Cadar sendiri memakai teori Marshall McLuhan untuk menguatkan pikirannya Saussure bahwa media adalah pesan. Maksudnya bahwa yang menentukan pesan-pesan media adalah yang berkuasa pada media. Kalau Anda tidak mengenal hoax, berarti Anda memang dikendalikan oleh kekuasaan media. Kita mengenal istilah genre. Itu kan genre itu seperti pengendali terhadap yang dihasilkan oleh genre itu. Ketika Anda berpikir sastra itu dibagi ke dalam genre puisi, prosa, dan drama, pada dasarnya Anda sedang berpikir dalam ketiadaan urutan, juga ketiadaan akhir yang dibatasi oleh asosiasi mental. Sesuatu yang menyerupai secara bentuk puisi disebutlah puisi, kan begitu. Sesuatu yang menyerupai cerpen ya disebut cerpen. Menyerupai drama disebutlah drama. Karenanya kalau kamu membuat naskah drama mesti menyerupai naskah drama yang lain. Bukan plagiarisme ya, menyerupai. Cara penulisan judul, penulisan kalimat, tokoh, titik dua, lalu dialog. Nah ini kan sifatnya asosiasi mental. Media tentu sama gitu. Segala sesuatunya ditentukan oleh asosiasi mental. Tetapi kalau memakai tatanan hierarkis Jacobson, kombinasi itu sifatnya teratur, yang sifatnya jadi tidak ada asosiasi gitu. Karena semua ada dalam keteraturan. Jacobson ini sangat sintagmatik gitu. Jadi kalau bicara istilah rantai gitu ya, Jacobson kan memakai istilah rantai. Itu makanya ia berangkat dari cara berpikir sintagmatiknya Saussure, sebenarnya begitu. Ya, Jacobson juga yang sering menggunakan istilah sintaks. Kan sintaksis itu tentang keteraturan penyusunan kata-kata. Beliau juga yang selalu menyebut ketergantungan antar unit. Namun menurut saya begini, cara mudahnya mengarifi perbedaan antara cara berpikir yang kurang formal atau asosiatif mental atau dirasakan versus tatanan hierarkis versus perangkat yang terkombinasi teratur seperti rantai atau ketergantungan antar unit, sebenarnya kita bisa membuat assemblingnya gitu. Kita bisa membuat rangkumannya ya. Apa itu? Bahwa dengan demikian yang keseluruhan itu bergantung pada bagian-bagian, dan setiap bagian-bagian bergantung pada keseluruhan. Hal ini tentu tidak dibicarakan oleh Bapak modernisme dunia René Descartes. Kalau tidak salah ia tidak bicara begitu ya. Tapi ia melihat bahwa dunia ini disusun oleh unit-unit kecil, dan dari yang unit kecil itulah kita bisa memahami semuanya. Hanya implisit lah bisa kita lihat bahwa modernisme memang diawali oleh cara berpikir yang semacam itu. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda semua bisa belajar dengan lebih tekun lagi. Anda bisa baca sendiri buku Daniel Cadler, juga sumber-sumber lain Roman Jacobson atau hal-hal lain yang menguatkan tema ini. Dan mudah-mudahan bisa membantu Anda semua dalam memahami bahasa Indonesia, sastra Indonesia, seni Indonesia, dan
saya sih berharap jauh lebih dari itu. Anda bisa membaca kehidupan dengan lebih baik ya. Dan itulah yang membedakan kalian semua dengan yang tidak pernah bersentuhan dengan ilmu bahasa atau ilmu semiotik atau kajian-kajian yang semacam ini. Demikian, semoga semuanya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.